Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah memasuki hadis yang ke-27. Adapun malam hari ini kita akan membahas beberapa faedah atau pelajaran-pelajaran yang ada di dalam hadis nomor 27 ini. Sebelum kita ke faedah-faedah hadis, kita akan dengarkan terlebih dahulu hadis tersebut. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa Yes. Wa an Abi Bisa. Jazakallahu khairan. Hadis ke-27 ini kemarin sudah kita bahas secara ringkas, yaitu di dalamnya membahas tentang kebajikan atau kebaikan dan juga keburukan atau dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan definisi secara ringkas mengenai dua hal tersebut. Yang pertama tentang kebaikan, al-birru. Beliau menjelaskan langsung dengan contoh. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Adapun al-itsmu,
keburukan atau dosa adalah sesuatu yang meresahkan dan menggelisahkan jiwamu. Sesuatu yang membuat jiwa kita itu resah, membuat jiwa kita itu tidak tenang. Kemudian yang kedua, dosa itu adalah sesuatu yang apabila engkau lakukan, apabila engkau lakukan, engkau akan malu terhadap orang lain. Itulah dosa. Ciri dosa ada berapa? 2. Yang pertama apa? Menggelisahkan jiwa, dan yang kedua, kita malu jika orang lain melihat, melihat perbuatan kita. Kemudian hadis yang kedua, di sini beliau membawakan 2 hadis, yaitu mengenai ceritanya Wabisah. Suatu hari Wabisah pernah mendatangi Nabi SAW. Kemudian Wabisah ditanya oleh Nabi SAW, kamu datang ke sini pengen menanyakan sesuatu kan? Pengen menanyakan tentang kebaikan dan keburukan kan? Lalu beliau radhiyallahu anhu mengatakan, qultu na'am, iya Rasulullah, saya datang kepada engkau karena saya pengen menanyakan tentang kebaikan dan keburukan. Apa itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menenangkan hati, yang mententramkan jiwa. Adapun dosa, mahaka fin nafsi, adalah sesuatu yang meresahkan jiwa, wataraddada fi sadr, dan membuat hati itu ragu-ragu. Akan melakukannya secara ragu-ragu. Dia itu mau melakukan sesuatu, di hatinya ragu-ragu. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Dan dosa itu akan tetap dikatakan dosa meskipun banyak orang yang mengatakan sesuatu tersebut boleh. Insya Allah nanti kita bahas di faedah dalam hadis ini. Langsung saja yang pertama, faedah atau pelajaran dari hadis ke-27 ini, yaitu keutamaan memiliki akhlak yang mulia. Faedah pertama dari hadis ke-27 ini adalah keutamaan memiliki akhlak yang mulia. Faedah ini kita ambil ketika Nabi SAW memberikan definisi kebaikan dengan langsung memberikan contoh. Faedah yang pertama ini kita ambil dari sabda Nabi SAW ketika mendefinisikan, ketika menjelaskan apa itu kebaikan. Nabi SAW langsung ngasih contohnya, Pak. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Tentu ini menunjukkan kepada kita bahwasanya akhlak mulia adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dari akhlak mulia. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhlak mulia itu memiliki banyak sekali keutamaannya. Di sini kami akan bawakan dua keutamaan dari akhlak mulia. Yang pertama, akhlak mulia adalah amalan yang paling berat nanti di timbangan. Akhlak mulia adalah amalan yang paling berat nanti di timbangan. Setelah kalimat tauhid, setelah kalimat la ilaha illallah. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud
Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekhul Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun amalan yang lebih berat di timbangan kelak daripada akhlak yang mulia. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di timbangan pada hari kiamat, amalan yang paling berat niku napa? Akhlak mulia. Ya. Ini sebagai motivasi kita bersama Pak Bu, supaya kita berusaha untuk meraih akhlak yang mulia. Ini yang pertama. Keutamaan dari akhlak mulia adalah amalan tersebut akan menjadi amalan yang sangat berat di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan memiliki akhlak mulia adalah sebab seseorang bisa dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab seseorang bisa nopo dekat dengan sinten Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan pengen dekat dengan Nabi nopo mboten? Pengen. Ya, kita semua pengen nanti menjadi tetangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita seperti sebagian orang yang mana mereka mengidolakan seseartis ya, atau seorang tokoh bintang film, padahal bintang film tersebut orang non-muslim, orang kafir. Saking fanatiknya dalam ngefans ya, sampai-sampai dia rela wis ora apa-apa lah ngemben neraka bareng ya ora apa-apa. Sing penting karo idolaku. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ada sebagian orang sampai seperti itu. Saking cintanya kepada idolanya. Nah, idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita pengen bisa dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara caranya supaya kita bisa dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Dalilnya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanadnya dinilai sahih oleh Syekhul Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanakum akhlaqa." Sesungguhnya salah seorang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Jadi nggak cuma dekat, tapi juga dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Masya Allah. Dan sebaliknya Pak, kalau orang yang akhlaknya mulia, orang memiliki akhlak mulia akan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang akhlaknya nggak mulia berarti nopo paling adoh, paling jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafaihikun. Adapun orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh tempat duduknya dariku nanti di hari kiamat, mereka adalah as-sarsarun.
Kemudian yang kedua adalah al-mutasyaddiqun. Dan yang ketiga adalah al-mutafaihinun. Apa yang dimaksud dengan as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, dan al-mutafaihinun? As-sarsarun adalah orang yang banyak membicarakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, ini terancam akan jauh dari majelisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan hal-hal yang kurang bermanfaat, perkara dunia yang tidak mendatangkan maslahat untuk akhiratnya. Ya. Adapun mutasyaddiqun adalah orang-orang yang suka memfasih-fasihkan bicaranya agar terlihat keren. Nah, Bapak Bu, mutasyaddiqun orang yang sengaja nopo memfasih-fasihkan bicaranya. Memfasih-fasihkan bicara si pripun? Ya, contohnya ngangge bahasa asing. Ya. Lagi ngobrol sama orang awam, dia pakai bahasa perguruan tinggi misalnya. Sing burine sisi kabeh. Napa? Bahasa semut kita terlalu tinggi. Ya, sisi misalnya kita harus menormalisasikan ya, korelasinya apa ini Mbah antara ini dan ini ya. Mbah diajak bicara pakai korelasi ya. Terus apa lagi? Klarifikasi ya. Terus apa lagi? Dan yang sisi lain lah. Nggak pas ya. Dan orang ini ketika ngobrol seperti itu di depan orang awam, tujuannya supaya dilihat keren. Ya. Ini terancam. Nggak boleh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang awam akan salah dalam menangkap maksud yang ingin disampaikan. Dan ini yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalian bicaralah kepada manusia dengan bahasa yang sesuai dengan kadar akal mereka. Jadi kalau kita ngobrol dengan orang yang awam, ya kita pakai bahasa yang awam, sederhana. Kalau kita ngobrol dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi, nah monggo silahkan. Ya. Jadi mutasyaddiqun adalah orang yang memfasih-fasihkan bicaranya agar terlihat keren. Pakai istilah-istilah asing atau ada juga sebagian yang menjelaskan intonasinya dibuat-buat. Ya, intonasinya dibuat-buat. Kemudian yang ketiga, al-mutafaihinun. Yang akan jauh dari majelis Nabi adalah mutafaihinun. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, qad alimna sarsarun wal mutasyaddiqun, famal mutafaihinun, famal mutafaihikun." Mutafaihikun, maaf, ini saya salah tulis. Mutafaihikun, ya, mutafaihikun. Lalu apa yang dimaksud dengan mutafaihikun wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mutafaihikun adalah mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Jadi orang yang majelisnya akan jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat adalah mereka yang suka membicarakan hal-hal kurang bermanfaat, orang yang suka memfasih-fasihkan bicaranya, orang yang sombong dalam ucapannya, meremehkan, mencela, merendahkan, dan yang semisalnya. Mana kaitannya dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu bisa masuk pada obrolan-obrolan yang mengandung kesombongan. Bisa masuk pada obrolan yang mengandung kefasihan. Bisa juga masuk pada obrolan yang mengandung hal-hal kurang bermanfaat. Ketika mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau membawa nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang palsu. Nah, ini bisa masuk dalam kategori tersebut. Maka sudah seharusnya bagi kita
untuk menjauhi sifat-sifat tersebut dan berusaha meraih akhlak yang mulia. Nah, di antara bentuk akhlak mulia ada seorang ulama yang menjelaskan, di antaranya adalah Imam Ibnul Mubarak. Sinten Pak Bu namanya? Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, Abdullah bin Mubarak namanya. Beliau pernah mengatakan akhlak mulia itu adalah huwa bastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Wajah berseri niku pripun? Cerah ya? Sabunan? Oh, sumeh. Murah? Senyum, nggih. Jadi meskipun habis mandi cerah wajahnya, disabun sampai berapa kali? 10 kali, tapi nek ketemu wong ora mesem, berarti bukan wajah ceria, ya. Wajah surem ya. Lagi akeh masalah kayaknya. Ya. Jadi wajah yang berseri itu termasuk salah satu contoh dari akhlak yang mulia. Ketemu orang mesem, ya, senyum, ya. Kemudian yang kedua kata beliau wabadlul ma'ruf, melakukan hal-hal yang baik, ya, melakukan segala hal yang baik, perbuatan amalan-amalan yang baik. Kemudian yang ketiga wakaful adza, termasuk bentuk akhlak yang baik adalah menahan diri dari ganggu orang lain. Ganggu orang lain, iseng termasuk ganggu mboten? Termasuk ngumpetna sandal gitu ya. Itu ganggu wong lagi pengen bali cepet walah sandalnya diumpetna. Nah, ngumpetin kontak motor ya, kon bingung ya bocah. Nggak boleh, iseng itu termasuk juga ganggu orang lain. Maka harus kita perhatikan bersama. Jadi akhlak mulia itu mencakup 3 kata beliau rahimahullah, wajah yang berseri, kemudian melakukan amalan-amalan yang baik, dan menahan diri dari mengganggu orang lain. Ini faedah yang pertama. Keutamaan memiliki akhlak mulia. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kebaikan dan keburukan memiliki indikasi. Nah, ki walanya melu-melu sasi-sasi nggih. Indikasi sih napa? Ciri-ciri. Nah, bahasa mudahnya ciri-ciri, Pak. Kebaikan dan keburukan memiliki napa? Ciri-ciri, ya. Ciri-ciri. Tanda gitu. Oh, ini kebaikan, ini keburukan. Faedah ini kita ambil dari mana? Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang ciri-ciri kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan itu cirinya apa? Menenangkan hati. Adapun keburukan cirinya apa? Menggelisahkan jiwa. Dan jiwa kita itu ragu-ragu. Hati kita nggak tenang ketika akan melakukan perbuatan tersebut. Ini faedah yang kedua. Adapun faedah yang ketiga, yaitu fitrahnya orang beriman masih bersih dan memiliki kepekaan. Fitrah yang ada pada hati orang beriman itu secara umum fitrahnya napa? Bersih dan punya napa? Kepekaan. Peka niku bahasa lainnya napa? Sensitif. Gampang kerasa. Nah, gampang kerasa. Napa? Baper. Ya beda kayaknya ya. Kalau baper lebih identiknya ke yang kurang baik apa ya? Nah, tersinggung, gampang tersinggung, baper ya. Nah, ini peka ya maksudnya sensitif dalam artian satset ya. Gimana? Peduli, iya betul. Ini yang ketiga. Sebelum kita lanjut, apa itu fitrah? Nah, kita sering dengar kata apa? Fitrah. Zakat
Fitrah apa zakat fitri? Zakat fitri, zakat fitrah. Apa itu fitrah? Sebagian ahli bahasa menjelaskan fitrah itu adalah al-khilqah. Apa itu al-khilqah secara bahasa? Fitrah adalah al-khilqah yang artinya adalah ciptaan dasar atau bentuk dasar, bentuk asalnya. Fitrah itu artinya adalah sesuatu yang asli dari asalnya. Itulah fitrah. Secara apa? Bahasa. Adapun secara istilah, fitrah adalah at-tab'us sawiyyu wal jibillatul mustaqimatu allati khuliqan nasu 'alaiha. Fitrah secara istilah artinya adalah sifat alami yang lurus, tabiat yang sehat, dan pembawaan yang benar yang dengannya manusia diciptakan. Fitrah apa? Sifat alami yang lurus, tabiat yang sehat, dan pembawaan yang benar yang mana manusia diciptakan atasnya. Yaitu manusia itu diciptakan 3 ini, Pak. Jadi kita semua nih Pak Bu, ketika lahir di dunia, fitrah kita itu seperti itu. Kita itu lurus. Kita itu tabiatnya sehat. Dan pembawaan kita itu pada asalnya itu baik. Kapan kok kita bisa jadi menceng, miring? Ya karena hal-hal dosa yang kita lakukan di antaranya. Ya. Ada juga yang mengatakan fitrah itu adalah sunanul anbiya, yaitu segala perilaku nabi, maka itulah fitrah, ya, yang baik-baik. Ringkasnya, fitrah adalah keadaan alami manusia yang lurus dan siap menerima kebenaran sebelum terpengaruh oleh penyimpangan. Dan ini dikuatkan dalam dalil, Pak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, dan hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini pun apa? Iya, perkataan Allah. Firman Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi, dan itu bukan apa? Bukan Al-Qur'an. Dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, dan hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika sedang khutbah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada asalnya aku ciptakan hamba-hambaku, mereka semua berada di atas kelurusan, hunafa, di atas fitrah yang bersih, fitrah yang lurus. Tiba-tiba setelah itu mereka fitrahnya menjadi ada yang rusak. Kapan itu? Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian ada di antara hamba-hambaku yang fitrahnya menyimpang, fitrahnya rusak, fitrahnya sudah tidak lurus lagi. Kapan? Yaitu ketika para setan datang kepadanya. Setan-setan datang kepada mereka, lalu setan-setan itu berusaha memalingkan hamba-hamba Allah ini dari jalan yang lurus. Fitrahnya mulai dirusak. Wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum. Kemudian setan membisik-bisiki mereka mengenai sesuatu yang telah aku halalkan dianggap haram oleh mereka. Jadi setan mengatakan ini haram, nggak boleh. Padahal aslinya nopo? Halal. Contohnya nopo? Tidak berjilbab, wajib malah nggih. Harusnya jilbaban itu wajib. Terus sama setan malah dibisiki haram. Iya haram. Akhirnya dia melepas
Hijab. Hijab itu kan panas. Iya, panas. Berarti menyiksa diri? Iya. Kan nggak boleh menyiksa diri. Nah, syubhatnya ngeri banget ya. Panjenengan, ibu-ibu, mbak-mbak, pakai hijab kan bikin apa? Sumuk. Nah, setan bisikin seperti itu. Sementara kita tidak boleh menyiksa diri kita. Berarti lepas saja. Bismillah, lepas saja. Bismillah. Ngelepasnya nganggo Bismillah. Ya, contohnya seperti, ya itu contoh simpelnya ya. Ngaji. Nah, kalau gitu was-wasanya semedeni teman ya. Arab mau keluar, mau ketinggalan ketiban beton gitu. Ya tadi kata jenengan, ya kata beliau, contohnya ngaji Pak Bu. Awas hujan, jangan ngaji, mbok napa? Pilek. Nah. Mbok kepleset nanti malah jatuh. Ya bisa juga ya. Akhirnya masa sampai mengharamkan sih? Ya, dan contoh-contoh yang lain lah, yang hukumnya sunnah, kemudian jadi halal, jadi haram ya. Atau sebaliknya, wa amarathum an yusyriku bima lam unzil bihi sultana, atau malam unzil bihi sultana. Dan demikian pula setan, ya laknatullah alaih, mereka memerintahkan manusia untuk mempersekutukan Allah kepada sesuatu yang padahal kata Allah tidak menurunkan untuk mereka sebuah penjelasan. Ya. Inilah hal-hal yang bisa merusak fitrah manusia. Di antaranya adalah bisikan-bisikan setan itu. Ya, membuat sesuatu yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal, dan mengajak ada bisikan dalam hati supaya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa fitrah manusia pada asalnya itu lurus, menjadi menyimpang karena bisikan-bisikan dari setan. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat adalah ukuran dosa bukan fatwa lahiriah. Napa? Ukuran dosa bukan fatwa lahiriah. Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya adalah suatu perbuatan dosa akan tetap dianggap dosa meskipun banyak manusia mengatakan itu bukan dosa. Paham nggih? Sesuatu itu adalah dosa. Tetap dosa. Meskipun banyak orang yang mengatakan, lah gue nuduh dosa, ora apa-apa. Kemarin contohnya apa? Jadi rokok, Pak. Kemarin riba contohnya, nggih. Riba, ya rokok juga ya. Riba. Riba itu jelas-jelas haram, napa mboten? Haram. Dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat ke-275. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ujuk-ujuk, ya, tiba-tiba ada orang mengatakan riba itu boleh. Riba kan tambahan dalam pinjaman. Kue-kue aslinya sedekah. Nah, akhirnya dia ngomong apa? Riba itu apa? Sedekah. Nggak apa-apa. Panjenengan nyilih ming aku 1 juta. Tapi panjenengan baleknane pinten? 1.200.000, 1.200.000. Orang ngasih lebih ya biasa. Kolasi, rolasi namanya. 12, ya. Rolasi. Terus orang yang utang itu bilang, loh, dene ana tambahane. Mbok riba ora oli, kuwi udah riba, kuwi sedekah.
Jenengan pengen pahala double ora? Nah, pahala membayar hutang dan pahala sedekah berapa? 200.000. Loh, tapi kan dalilnya rasa ngurusi dalil. Menurutku kowe sedekah. Nah, sudah mulai apa? Goyang itu hatinya. Oh iya ya. Bener juga ya, enak dipikir-pikir ya. Secara logika, nyong kan malakna 1 juta, tak wae 200 sedekah. Pahala double gue. Nah. Padahal itu akad apa? Riba. Ya, nggak boleh. Ukuran dosa itu bukan fatwa lahiriah. Meskipun orang berfatwa itu bukan riba, itu bukan dosa, tapi kalau sudah ada dalil menyatakan itu adalah dosa, maka ya tetap dosa. Ya, tetap apa? Dosa. Nggak boleh kita ikuti fatwa-fatwa yang menyimpang, dalam artian yang tidak sesuai dengan dalil syariat. Patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak layak bagi seorang mukmin dan mukminah, laki-laki mukmin maupun perempuan yang beriman, laki-laki beriman maupun perempuan yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu hukum, lalu mereka mencari hukum yang lain, tidak diperbolehkan, nggak layak. Ya, wa may ya'tillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia telah berbuat maksiat, dan orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, cepat atau lambat dia akan tersesat. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-36. Ini faedah yang keberapa? Keempat, ukuran dosa bukan fatwa lahiriah. Kemudian yang kelima, pentingnya warok. Warok niku napa? Sikap hatinya. Ketika bersikap, ketika bertindak, ketika akan memutuskan sesuatu, maka kita harus warok, ya. Terutama dalam hal agama. Faedah ini bisa kita ambil dari mana? Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan Wabisah untuk tanya pada hatinya. Ya, misal ya, kalau kita contohnya gimana? Yang pernah saya kasih gambaran analogi di sini, semisal ada kopi, ya, ada kopi di sini di meja, dan di kursi ini tidak ada orang. Panjenengan masuk masjid, wih, jenengan ana kopi, ya, isi kemubul maning, nah. Terus anak puki saya maning ya, tapi dia langkah puki saya. Ya. Langkah wong ya. Kemudian panjenengan lihat nggak ada orang di masjid, panjenengan udah keliling gitu, nggak ada orang, udah memastikan sandal bersih, nggak ada gitu. Seruput apa ya? Orang yang warok tidak akan nyeruput kopi itu. Dia akan biarkan kopi tersebut. Ya. Adapun orang yang belum memiliki sifat warok, ya peduli amat lah, karena wongnya yang kok gawek namaning. Nah, itu berarti belum apa? Belum warok. Masalah sepele Ustaz, iya sepele memang. Ya, sesuatu yang besar itu memang diawali dari hal yang sepele. Ketika kita bisa menjaga hati kita dari hal yang sepele, maka kita akan bisa suatu saat menjaga hati kita dari sesuatu yang besar. Nah, sifat warok dalam beragama seperti itu. Khawatirnya mbok ngerti-ngerti sing duwe teka, ya, dan ora terima, akhirnya kasusnya panjang, ngasih pengadilan ora sampai akhirat nanti malam gara-gara seseruput kopi, ya. Ya, ini pentingnya kita memiliki sifat warok. Jadi ketika lihat kopi di meja, ya ini kan contoh, ya. Tanyakan kepada hati panjenengan, kira-kira apa ora apa ya. Nah,
Ora apa-apa ya. Aman apa ora ya. Biasanya hati kita akan mengatakan, jangan lah, daripada ribet nanti urusannya, ya udah kita tinggalkan. Ini faedah yang keberapa? Kelima. Terus yang terakhir, yang keenam. Nah, ini penting sekali yang terakhir, Pak. Yang keenam adalah hadis ini berlaku hanya untuk orang yang hatinya masih hidup. Hadis ini berlaku hanya untuk sinten? Orang yang hatinya masih hidup. Hati masih hidup sih pripun? Ya cirinya dia kalau dinasehati masih muda, masih mau nerima kebenaran, tidak ngeyel ketika disampaikan dalil. Itu ciri hati yang masih hidup. Dan hadis ini cocok untuk orang yang hatinya seperti itu. Adapun orang yang hatinya mati disebabkan dosa-dosa yang tidak dia tobati, pelaku maksiat, maka tidak berlaku hadis ini untuk mereka. Ya. Kenapa? Karena khawatirnya nanti orang tersebut berhujah dengan hadis ini atau berhujah bahwasanya hadis ini salah atas perbuatan yang dia lakukan. Contoh misal, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dosa itu membuat pelakunya hatinya gelisah dan membuat pelakunya itu malu di hadapan orang. Deneng nyong kia ngombe ciu ya, ngombe tuak misalnya nuwun sewu. Minum minuman keras di hadapan manusia nyong ora izin deneng. Kan bermasalah. Ya karena hati panjenengan sudah mati. Panjenengan hatinya sudah hitam legam. Karena dosa-dosa yang tidak diistighfari, tidak diampuni. Maka orang-orang yang seperti ini ketika berbuat dosa, bebas mereka. Dalam artian nggak malu, hatinya sudah nggak bimbang, nggak gelisah, nggak khawatir ya. Karena sudah rusak, sudah sakit. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hasan sahih hadis tersebut. Kata Rasulullah SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba itu apabila melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan pada hatinya satu bintik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh. Apabila hamba tersebut taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka bintik hitam itu akan dihapus. Wa in ada zida fiha. Adapun kalau misalnya dia tetap melakukan dosa, tidak taubat, tidak istighfar, tidak mohon ampun kepada Allah, bahkan terus berbuat maksiat, maka bintik hitam itu akan semakin bertambah. Hatta ta'luwa qalbah, sampai pada akhirnya hatinya itu hitam pekat. Ya, hatinya menjadi hitam. Nah, ketika hati hitam ya sudah sangat sulit sekali untuk menerima kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah 7 faedah dari hadis ke-27. Yang pertama apa? Keutamaan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua adalah nopo? Kebaikan dan keburukan memiliki indikasi atau tanda atau ciri-ciri. Yang ketiga, fitrahnya orang beriman masih bersih dan memiliki kepekaan. Yang keempat nopo? Ukuran dosa bukan fatwa lahiriah. Yang kelima, pentingnya warok, kehati-hatian dalam beragama. Kemudian yang keenam, hadis ini berlaku hanya untuk orang yang hatinya masih hidup. Ya, ada 6 faedah. Maaf. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.